Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita mau menghadiri acara di puncak, guys. Acara workshop Demi Ranting Turan Cengkareng Cina. Yuk kita tonton keseruannya nanti ya, guys. Ada apa aja di sana? Oke, guys. Pusat pembina umat, eratkan persatuan bangsa, masjid kokoh menjaga. DNI, wadah perjuangan kita, masjid berdaya, masyarakat sejahtera, senantiasa mohon ridho. Siapkan umat berkeyakinan dan teruji, masyarakat damai bertakwa, tangguh genggam amanah. Jadikan masjid pusat pembina umat, eratkan persatuan bangsa, masjid kokoh menjaga. DNI, wadah perjuangan kita, takkan henti. Pada sampai semuanya. Alhamdulillah. Awas jangan khotbah di atas. Hot bicara. Iya, khotbah di atas. Itu Pak. Turun seperti itu. Oh, iya. Khotbah. Awak gelap. Alman Kurin. Belum dibuka ya, saya belum dibuka. Ya. Jadi ini sekedar informasi yang pertama, kalau sekiranya kaos ya ada yang gede itu sampai terlebaran di Fitri. Kalau sekarang kita buka acara. Nah, posisi makannya masuk ke sana, nanti buat durasi. Jadi kita makan prasmanan. Jadi makan tenda dulu datang. Kita tolong ya para saat ini para guru selesai makan. Ini dirinya
Wih, mantep itu. Popokan itu, aduh enak itu. Sayang nggak ada pete bakar. Makan kiri kita disampaikan ya enak. Ya, terima kasih. Nih, saya mau ngantri ke TPS. Yo, makan yang bener, makan yang bener. Nambah dong, nambah. Jengkol mana jengkol. Kompeti bakar. Yang punya pesantren kaleng nih. Waduh. Yang ketiga dari Masjid Al-Mansurin 2. Dari Masjid Nurul Falah 2. Mushola Asyakirin dari Mushola Al-Barokah minggirnya. Contoh. Baik, untuk materi kita kali ini sesuai dengan schedule kita jam 2 nanti kita mulai dengan materi TOA. Mudah-mudahan dengan materi TOA ini bisa memberikan pencerahan untuk kita bagaimana caranya memanage sound system di mushola dan masjid kita. Karena kebanyakan dari masjid kita TOA-nya berapa ampere tapi memakai speakernya berapa kali, akhirnya enggak terangkat suaranya ya. Nanti Bapak boleh tanya, kalau sudah ditanya punya duit beli, saran saya, tapi terserah dari bawah semuanya. Baik, untuk melanjutkan materi ini mungkin akan diserahkan kepada Ustaz Fajar untuk memimpin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gedung ini semua atau di aula, kalau yang belum bisa dijaprit. Terus saya juga mau memastikan teman-teman saya dari panitia apakah sudah hadir semua. Ustaz Mukmin selaku ketua ada di sini, Ustaz, di depan. Ya, Ustaz Rosadi. Ustaz Rosadi. Sini. Ya. Gantian saya mau absen teman-teman. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum Rasul Habibul Karim. Wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama dan yang paling utama, sama-sama kita memanjatkan puji serta rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, terlebih nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat panjang umur. TKM, baik ketua, sekretaris, ataupun bendahara serta yang mewakili dari masjid dan mushola sekelurahan Cengkareng Timur, yang dari hadirat bersama-sama kami hormati dan kami muliakan para asatidz, para asatijah,
wabil khusus yang sama-sama kami hormati Ketua DMI tingkat Kelurahan Cengkareng Timur Al-Mukarram Ustadz Dede Irawan Al-Kafani beserta segenap jajaran pengurus DMI Kelurahan Cengkareng Timur yang sama-sama kita hormati Haram Kiai Syahroji selaku Ketua MUI tingkat Kelurahan Cengkareng Timur, dan juga kami hormati para narasumber yang nanti akan menyampaikan informasi, menyampaikan materi-materi pada kesempatan workshop ini. Yang pertama dari PT TOA Mukarram Bapak Syakir dan tim. Yang kedua yang kami hormati dari Pembina Yatim Piatu dan Duafa Bapak Julhaq Ramadan, dan yang kami hormati dari tim Push Up Kopi. Push Up Kopi ini maksudnya minuman kopi herbal, yaitu contohnya nanti ada. Nah, ada ya, ini contohnya. Kopinya kayak gimana rasanya nanti ada. Siap. Yaitu Bapak Hendrian Tono, yang kami hormati pula Ketua DMI Kecamatan Cengkareng, insyaallah nanti beliau hadir. Haram Bapak Haji Hajami Sarjana Agama sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekretaris DMI tingkat kecamatan Haram Kak Kanda Ustadz Fajar, dan juga kami hormati dari manajemen Masjid Daurah Maqdisiyah yang sama-sama kita hormati, hadir nanti akan menyampaikan materi, yaitu Al-Mukarram pelatihan manajemen masjid. Tema masjid adalah masjid, yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Hidayatullah Zain SHG. Hadir Pak Kanda kami Ustadz Muhammad Harisah, perwakilan dari Masjid Nurul Huda, dan juga senior saya dari Masjid Al-Hidayah RW 02. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Yudi Wijaya beserta para pengurus masjid dan mushola, para jamaah, para peserta sekalian. Mari kita awali, kita buka acara ini dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah, dan juga mudah-mudahan dengan wasilah surat Al-Fatihah ini acara ini Sabtu dan Minggu sukses, lancar, dan pulang membawa oleh-oleh ilmu yang bermanfaat. Haji fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah bi'atika la takhilatan bikni ya Rasulullah. Allahu latifu bi ibadi yarzuqu man yasha wa huwa qawiyyun aziz. Allahumma nas'aluka tarjuman rizqan halalan daiman wa sami baritabi wa la masyaqqati wa la innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma biqada hajatina ya Allah. Allahumma biqada hajatina ya Allah. Allahumma biqada hajatina ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله والكتاب يوم الآخر مقاصدنا الله يا الله أنا يا Allah ya Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dihaturkan terima kasih pada Al-Mukarram Ustaz Ferdi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan cucuran hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Wakaf Manajemen Masjid dan Pemulasaran Jenazah yang diselenggarakan oleh DMI tingkat Kelurahan Cengkareng Timur. Begitu kepada Mukarram Ustaz Mukmin, kepadanya disilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati yaitu para DKM masjid dan musola. Mungkin tidak kami sebutkan persatu namanya. Semoga tidak mengurangi rasa mahabbah dan takzim kami. Dan juga yang kami hormati yaitu para panitia semuanya, khususnya itu para DKM Masjid Ranting Cengkareng Timur, dan juga kami selaku panitia akan menyampaikan pertama yaitu baik-baik terima kasih atas kedatangan semua yang telah meluangkan waktunya untuk acara ini dan juga mensukseskan acara ini. Semoga Allah berikan berkah kepada kita semua. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini sampai esok harinya kita alhamdulillah Allah semoga memberikan berbagai nikmat pada kita semua, itu terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur. Dan kami perwakilan dari seluruh panitia itu pertama mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh jamaah dan juga para sponsor semua. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih selaku panitia. Dan juga yang kedua yaitu mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana ada kekurangan bagi panitia maupun segi sambutan dan juga segi tempat, dan juga dikala wejangan ataupun hidangan yang ada kekurangan berkenan di bapak-bapak semua, mohon dibuka pintu maafnya seluas-luasnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan selaku panitia. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh pengurus DMI tingkat Kecamatan Cengkareng
dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekjen. Kalau di negara Seskap namanya. Mukarram Ustaz Fajar, sekaligus beliau akan membuka acara workshop ini. Untuk itu kepadanya disilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul muntaqimul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus ranting DMI Kelurahan Cikarang Timur dan juga pengurus KDKM Masjid dan Mushola se-Kelurahan Cikarang Timur yang tidak saya sebut satu-satu, dan juga para perwakilan daripada sponsor-sponsor yang hadir yang tidak pula saya sebutkan satu-satu. Langsung singkat saja ya, saya sampaikan bahwasannya ini adalah agenda yang terhebat daripada DMI di Kecamatan Cengkareng. Kenapa saya katakan hebat? Karena kehadiran saya kemarin di DMI Kelurahan Cengkareng Barat, mereka mengadakan acara di Guci ya, yaitu sama rihlah dan juga ziarah ya ke makam-makam sunan dan sebagainya. Sementara untuk Cengkareng Timur ini sibuk menggali ilmu ya. Saya lihat di sini acaranya padat semua ya. Dilihat semua, setiap sesi, setiap jam itu isinya menuntut ilmu semua, luar biasa ini. Yang mendapat undangan itu adalah kegiatan terpadat mungkin di dunia ini, bukan di Cengkareng Timur ya, bukan di Cengkareng tapi di dunia. Iya, luar biasa. Semoga teman-teman semua ya bisa mengikuti acara ini dari pertama sampai dengan selesai, dan tentunya Allah memberikan kesehatan ya, jasmani dan rohani kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Tidak memperpanjang kalam, dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, workshop manajemen masjid dan pengurusan jenazah DMI Kelurahan Cikarang Timur pada hari ini dinyatakan dibuka. Terima kasih, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bapak Ibu. Baik, hari ini ya sesi pertama Masjid dan Mushola. Seyogyanya ini dilaksanakan tepat pukul 2 ya sampai dengan 15.15 ya. Berarti ada waktu dari sekitar 1 jam 15 menit ya. Oke, nanti akan disampaikan sosialisasi ini. Apabila nanti di tengah perjalanan barangkali ya Bapak Ibu ada pertanyaan sekitar tentang teknisi dan juga kelola sound system, nanti bisa langsung tunjuk tangan saja, kita langsung berjalan saja ya. Tidak perlu ada sesi tanya jawab ya, supaya nanti waktu yang diberikan kita bisa maksimalkan. Kecamatan Cengkareng Timur yang menurut saya juga aktivitasnya menurut saya luar biasa. Alhamdulillah saya bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini berkat wasilah dari sahabat saya Pak Purwo. Beliau adalah rekan dan mitra saya, teknisi di teknik sound system di wilayah Jakarta Barat. Kami selalu bergandengan bersama dengan beliau. Masih bisa diberikan ya, tapi mudah-mudahan nyaman dipakai. Saya juga didampingi oleh saudara
Syahrul Ramadhani. Jadi kami satu tim yang memang selalu membawakan seminar, dan hari-hari saya di marketing dan penjualan. Jadi kalau bapak ibu yang mau beli, silakan hubungi saya. Saya juga didampingi oleh Pak Aziz Muslim. Pak Aziz Muslim, beliau hari-hari juga sama di Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia di Matraman. Bapak Ibu sekalian, kita mau bicara tentang sound system. Sound system apa sih kaitannya dengan DMI? Bukan apa jadi sound system ada di sini, gitu ya. Tapi yang pasti bukan dengan DMI-nya. Tapi sound system itu kayaknya selalu ada di masjid, di musola, ya. Kayaknya azan tanpa speaker bisa nggak sih Pak? Bisa kan? Kan harus naik di menara, ya. Kalau dulu Bilal naik di menara azan gitu. Kalau sekarang dengan riuhnya mobil, riuhnya kendaraan-kendaraan, riuhnya lain-lain, orangnya begitu padat, sehingga tanpa ada sound system sepertinya agak sulit, ya. Memang sekarang ini seperti kita ketahui, masjid Indonesia adalah yang terbanyak di dunia. Memang ini luar biasa, acara juga terpadat dunia, masjidnya juga terpadat dunia. Jadi itu betul kenyataan, ya. Di Indonesia ini walaupun masjidnya dekat, saling berdekatan, tapi azannya berkeras-keras, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan kalau datang ke saya, Pak, ini sound system saya kalah main sana Pak, gitu. Jadi itu di kita udah biasa, ya. Jadi memang, dan kalau diatur, saya paling senang Pak kalau misalkan ada dari mana kita ngatur, jangan keras-keras, jangan. Ternyata masjid makin semangat beli speakernya Pak. Jadi yang tadinya cuma 4 jadi 8, bahkan ada yang 16. Wah, saya pikir kayaknya saya harus kerjasama dengan Kementerian Agama, bikin peraturan. Jadi semangat untuk siarnya itu makin terasa gitu ya di kami juga. Ya jadi hari ini saya berbagi sharing, ya. Nanti mungkin Pak Purwo juga bantu saya, ya. Tapi adalah yang terbanyak di dunia. Memang ini luar biasa, acara juga terpadat dunia, masjidnya juga terpadat dunia. Jadi itu betul kenyataannya di Indonesia ini. Walaupun masjidnya dekat, saling berdekatan, tapi azannya berkeras. Adapun pabriknya itu di jalan Nangka, sebutnya jalan masuk dalam wilayah Depok. Dulu Kabupaten Bogor, sekarang Depok, di Jalan Raya Bogor kilometer 32-34. Bapak-bapak yang hadir di sini juga, kalau nanti ada kesempatan, ada keinginan, ada kemauan, kita bisa sama-sama ke pabrik berkunjung lihat proses buat. Jadi terima kasih sekali lagi karena ini memang dalam pengertian kita saling membutuhkan, tidak ada yang lebih tinggi, tapi sama-sama kita saling membutuhkan. Nah, saya hadir ke sini diantaranya hari ini saya tugas marketing, gitu ya. Tadi saya ada jual, boleh lupa jual ya sekalian ya. Jadi saya bawa mikrofon Pak, itu khusus imam, produk baru memang ya Pak ya. Boleh Pak dimulai begini ya, ntar baru masuk ke materi. Jadi saya bawa sekalian jual. Saya bawa 50 mikrofon imam ya. Kalau hari-harinya saya jualnya sekitar 550. Pada hari ini pesan saya jualnya 400 rupiah. Jangan 400.000 ya. Nanti boleh ini kita berbagi sharing apa itu sound system. Tapi saya tanya sekali lagi, mau perlu betul yakin bahwa di sound system di masjid itu butuh Pak? Butuh. Terus satu itu, yang kedua, Bapak tahu tentang toa itu? Kagak, tuh kan nggak tahu kan? Jadi, nah itu harus datang dulu Pak, karena masih ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, gitu ya. Jadi sound system itu
kalau kita bicara sound system tentunya luas ya. Di antara bapak-bapak sekalian, bapak ibu, ada yang teknisi, Operator doang, Pak. Operator doang, Pak. operator. Iya. Ada yang pernah ngutak-ngutik sound system? Sering. Oh itu ngutak-ngutik. Biasanya kalau di masjid, karena saya juga pengurus masjid, kebetulan saya di prasarana. Jadi yang paling berkuasa itu biasanya yang nyumbang itu sebenarnya bagus nggak sih Pak? Yakin? Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tawasul ternyata masih dinyatakan bagus. Ya, jadi memang mudah-mudahan ini untuk apa? Kita baru makan sih harusnya belum ngantuk ya, semangat gitu ya. Jadi nanti Doni, saya sudah sampaikan Don yang hadir di sini adalah bukan teknisi. Jadi dibawakan dalam bentuk yang berat-berat ya. Jadi yang simpel-simpel aja tapi mengena gitu ya. Misalkan kalau kita bisa lihat Aziz Muslim, ini beliau Pak Aziz Muslim, orangnya kecil, imut-imut. Beliau adalah atasan saya di DMI. Nah, jadi nanti memang yang kita sampaikan adalah yang simpel-simpel, yang gampang diingat. Karena kan mungkin kita nggak mengajarkan detail secara detail, tapi yang lebih praktis. Jadi dari 600 itu yang saya didik pun begitu. Karena kalau membawakan detail nggak mungkin ya ngomong 1 jam. Tapi apa yang bisa disampaikan? Selesai itu ya. Demikian pembukaan dari saya. Nanti Kang Sahrul Ramadhani akan Kang sini Kang. Beliau ini anak ganteng, jadi tim saya dari Tegal. Jadi kalau ada yang dari Meras atau dari Tegal, mungkin lebih nyambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu. Model baru. Jadi ini lebih praktis sih sebenarnya. Kan biasanya imam tuh yang di headset tuh. Biasa ada beberapa pengurus atau imam yang ngeluh kalau kelamaan sakit, karena kenceng kan, gitu. Nah ini kita ada desain baru. Jadi ini tinggal dikalungkan, kalung gini. Nah ini ada jepitan, jadi biar nggak lari yang terus di sini jepit. Nah mic ini juga fleksibel Pak, jadi lebih gampang lah ya. Jadi lebih suara saya jadi lebih sensitif, lebih dekat ke mulut. Ya kalau sujud gimana coba sujud? Kalau sujud, pas sujud biasa diaturnya maksimalnya di sujud ya Pak. Nah ini masih nggak kena itu, nggak kena gini. Nah masih tetap jelas kan? Ya. Ya udah, saya pakai aja langsung Pak. Kabelnya berapa meter Pak? Kabel 200 kayaknya. 7,5 meter. 7,5 apa 5 meter ya? Enggak. Sampai 10. Input, proses, dan output. Ya, jadi input itu meliputi apa saja? Input itu meliputi yaitu mikrofon, terus mungkin CD ya, atau kalau di masjid biasanya ada USB ya, USB atau laptop atau yang lain, itu merupakan perangkat input. Ya efek-efek yang lain lah itu masuk dalam perangkat proses. Ya, perangkat selanjutnya adalah outputnya ya, atau speakernya. Nah, itu adalah sound system ya, satu sistem. Tapi di dalam 3 perangkat ini ada satu perangkat lagi yang tidak kalah penting, itu kabelnya. Ya, jadi kalau 3 perangkat ini udah bagus, input, proses, output udah bagus, tapi ternyata kabelnya kita asal, ya atau tidak sesuai penggunaan, itu ya sama aja Pak, karena itu satu kesatuan. Ya, jadi dari ketiga alat dan satu penghubung ini itu harus semuanya bagus. Ya. Kalau alatnya ada satu, misalkan perangkat inputnya jelek atau mikrofonnya ya itu yang terdengar tuh yang suara jeleknya, karena ini satu kesatuan. Ya. Nah, kriteria sound system yang baik itu apa? Mungkin yang pertama adalah suara jelas.
Ya, ini yang utamanya lah ya. Ini kriteria yang paling dicari. Jadi kita cari dulu itu jelasnya. Ya, setelah jelas mungkin ya kita nyamannya. Karena jelas tapi kekencengan kan nggak nyaman. Ya, jadi kita harus jelas dulu. Oke, udah jelas, baru nyamannya segimana nih volumenya? Setengah kah? Sepertiga kah? Atau mungkin 3/4 kah? Nah, itu yang kita cari. Terus selanjutnya adalah suara yang dihasilkan natural. Ya, maksudnya natural itu adalah suara yang dihasilkan dengan sound system atau tanpa sound system harusnya sama. Itu yang dimaksud dengan natural. Ya, jadi perangkat yang baik itu ya tidak merubah suara asli pembicara. Yang baiknya seperti itu. Makanya kenapa penyanyi ya, kalau kita lihat penyanyi itu biasanya selalu bawa mikrofon sendiri, ya kan? Karena dia mungkin belum percaya nih sama entah pelaksananya lah ya. Itu mikrofonnya cocok nggak dengan suara dia? Karena mikrofon itu juga tentu punya karakter masing-masing, gitu kan? Nah itu makanya suara yang dihasilkan penyanyi ya pasti khasnya dia. Ya sama juga sebenarnya penceramah lah atau ustadz itu kan kadang-kadang kita dengerin ustadz A ngomong atau ceramah walaupun kita belum lihat orangnya tapi udah kenal. Nah itu yang dimaksud dengan suara Indonesia itu natural itu seperti itu. Selanjutnya adalah peralatan ringkas dan mudah dalam pemakaian. Nah ini juga syarat yang berikutnya. Kenapa harus peralatan itu harus ringkas? Karena saya tahu Pak, saya udah banyak keliling di masjid, nggak cuma di Jakarta lah ya, di luar kota juga banyak. Itu kebanyakan masjid itu tidak punya teknisi khusus sendiri. Karena kalau di Cengkareng Timur gimana Pak? Apakah satu masjid ada teknisi sound sendiri? Sama aja Pak? Ada Pak? Nah, apalah ada, alhamdulillah. Iya, jadi kalau yang ada memang ada, mungkin tapi presentasinya masih kecil. Makanya sebisa mungkin kalau sound system di masjid itu yang ringkas. Biasanya karena yang tanggung jawab di sound itu merbot ya, merbot tuh tanggung jawab akhir, listrik, sound system, kipas angin, semuanya itu. Makanya merbot tuh mungkin pahalanya paling gede juga gitu. Sendalnya udah ada di surga. Sendalnya udah di surga. Orangnya nanti nyusul kan belakang. Siap? Boleh. Kita komunikatif aja ya Pak ya, biar nggak ngantuk juga. Nah untuk wirelessnya kita nggak pakai toa tuh Pak. Karena jelas tapi kekencengan kan nggak nyaman. Ya, jadi kita harus jelas dulu. Oke udah jelas, baru nyamannya segimana nih volumenya? Setengah kah? Sepertiga kah? Atau mungkin 3/4 kah? Nah itu yang kita cari. Tips saya. Itu kayak kode keras. Terdengar dari suara Bapak nyaman masuk ke telinga saya. Saya langsung berpikir, apakah sound system yang ada di ruangan ini itu disetting oleh tim toa atau oleh panitia? Itu dulu Pak. Iya. Kalau Panitia Pak, panitia. nah, panitia. Dan alhamdulillah ada bantuan dari Pak Adi. Tadi kan saya pakai Pak Purwo Adi nyetim di belakang. Jadi beliau juga. Beliau kan panitia. Panitia. Oh, berarti tim toa ya? Iya. Panitia. Oh panitia, bukan dari tim toa. Ya. Tadinya saya berpikir gini, kalau ini tim panitia, saya ingin agar sound system ini disetting oleh tim toa. Saya ingin mendengar perbedaannya gitu. Kalau ternyata emang ini udah kolaborasi antara panitia dan tim toa, insya Allah paham gitu dan. Terima kasih. Jadi Di Jabodetabek tuh kita ada beberapa tim lah, termasuk Pak Purwadi ini. Jadi beliau kan mungkin range areanya di daerah Jakarta Barat Cengkareng ya. Jadi di Tangerang juga kita punya tim, di Depok punya tim,
di Bekasi punya tim, di Cikarang punya tim, terus di Jakarta sendiri ada 2-3 tim. Jadi kenapa kita bentuk tim-tim seperti ini, installer seperti ini? Karena kita tahu nih, tadi yang Pak Sakir udah bilang, pelanggannya TOA itu mungkin masjid ya. Jadi kan nggak mungkin kalau kita ada masjid di daerah mana, kita sendiri yang kontang-panting sendiri itu kayaknya nggak keburu. Makanya kita ciptakan tim-tim ini, tim installer ya, itu untuk kepanjangan tangan kita. Nah, tim installer ini juga kita rutin adakan pertemuan mungkin per tahun minimal 1 kali. Entah itu sharing, upgrade knowledge ya, itu banyak yang itu sih kita sampaikan. Oke, saya lanjut. Ini segi artistik. Nah, untuk kriteria yang ini kemungkinan agak susah dipenuhi. Karena apa? Karena masjid kita nih kebanyakan bangun fisik dulu. Maksudnya pada saat mungkin ada pas bangun fisik itu secara gambar-gambaran arsitek ada, tapi di situ pasti titik speakernya belum ditentukan. Kebanyakan begitu. Makanya ya untuk memenuhi, udahlah yang penting nggak itu aja dulu, pasang gimana kayak. Nah, sebenarnya syarat yang ini bisa dikesampingkan asal syarat-syarat yang tadi tuh jelas, nyaman, itu sebenarnya udah oke ya. Selanjutnya adalah peralatan bermutu tinggi, kuat dan nyaris bebas perawatan. Nah ini saya pengen tanya nih, kalau TOA gimana Pak? Mutunya, kualitasnya itu gimana? Ya jangan karena kita lagi di sini bagus, belakang ini lah. Bagus Pak? Ya, alhamdulillah bagus. Biasa awet pemakaian berapa lama Pak? 1 tahun. Oh 2 tahun. Pantesan kita lakunya 2 tahun sekali Pak. Ya, tapi memang Pak, saya juga ya walaupun memang saya dari TOA nih, tapi memang di lapangan, apalagi perangkat yang mungkin di gedung-gedung Pak, saya sering nemuin. Saya kan baru masuk TOA mungkin 2014, pada saat sekarang ini banyak beberapa gedung-gedung, entah itu apartemen, mall atau pabrik, manggil saya nih ada trouble. Pas saya lihat alatnya, itu saya juga belum pernah lihat alat itu. TOA, tapi saya belum pernah lihat alat itu. Itu alat mungkin dari 2000-an itu. Mungkin zaman Pak Sakir yang install. Jadi itulah, insya Allah kalau TOA sih mutunya kita jamin lah. Dan di samping itu juga kalau ada kerusakan, insya Allah kita banyak tim ya, banyak tadi lah kepanjangan tangan kita atau service center juga banyak gitu. Masalah TOA kan kadang-kadang sepuluh sering diganti. Itu biasanya tuh over Pak. Over dia dari amplifiernya nih, biasa kan ada indikator peak tuh yang merah, itu over di situ sebenarnya. Ya over peak. Atau biasanya mikrofon imam yang jepit dipakai buat azan diginiin di dekat mulut ya, itu juga pecah tuh. Jadi karena itu kan namanya horn speaker ya Pak. Orang yang bicara TOA ya. Horn speaker itu kan di atas. Pada saat suara itu udah peak atau sember, ya kita yang di dalam sebenarnya nggak tahu. Ya makanya ya ayo aja gitu loh. Makanya harus diperhatikan. Di amplifier itu ada tanda peak, itu harus dijaga. Kalau peaknya merah itu nyalanya dip itu masih toleransi lah. Tapi kalau udah pada sudah nyala terang itu harus dikecilin gitu loh. Kalau permasalahannya, tapi kalau dikecilin kurang jauh Pak suaranya, gitu kan? Ditambah bener, tapi pasangnya ditumpuk 2, bukan dijejer. Jadi misalnya satu arah di barat kurang, itu nambahnya jangan di sampingnya, di atasnya. Ya, jadi lebih jauh. Iya, di double.
Nama saya Medit dari Perumnas dari Masjid Al-Muhajirin Perumnas Cengkareng. Saya terus terang masalah sensitif ini tidak pernah mengatakan kita rusak Pak, mahal soalnya. Terus pertanyaan saya, apa kepanjangan TOA itu? Apakah tiap orang akui atau tiap orang mengabaikan? Saya kurang tahu apa. Karena penasaran TOA ini bukan hanya mereka kelompok, tapi mereka ini juga ada TOA, Pak. Apakah ada hubungannya mereka atau gimana? Yang kedua, apakah tadi yang Bapak bilang yang keluar terbaru itu termasuk dalam network mikrofon? Oke, itu aja. Saya yang paling utama sih TOA tadi Pak, panjangannya apa? Karena penasaran kata TOA itu tiap orang akui atau tiap orang kebaikan itu kurang tahu saya. Saya Kabila dari siap. Ini Pak, saya mau tanya, sebenarnya TOA itu ada masanya sih Pak? Masa apa namanya? Pemakaian benar. Karena gini Pak, saya punya TOA, masih punya TOA, musola saya punya TOA gitu. Dan itu dari tahun 83 Pak. Sehingga kemarin pas saya buka, saya rombak musolanya, karena belum ada dana, saya pakai lagi TOA itu Pak. Yang dari suaranya kecil. Kayaknya saya diambil Pak, saya diambil gitu. Saya coba paksakan gitu sama anggota DKM yang lain. Masih kecil juga Pak. Akhirnya saya penasaran, saya beli aja tuh 4 sekaligus Pak. Gede, memang besar, tapi besar sekampung saya itu kedengarannya Pak di maksud saya menyeberang gitu Pak. Kalau buaya gitu Pak. Dan musola tetangga iya, anak musola baru Pak, jadi aslinya bisa kedengeran gitu keluar. Kalau dari itu ada artinya Pak? Kepanjangan nggak ada? Oh, jadi TOA tuh artinya timur jauh. Gak tahu maknanya apa juga kita nggak pernah dijelasin itu ya Pak. Itu karena TOA itu kan dari Jepang Pak, dari Kobe sana, asalnya dari Jepang Kobe. Nggak tahu bahasa Jepang atau apa, tapi katanya artinya timur jauh itu. Pak Puro ya. Pak Puro nemuin. Benar ya, Nadia ada TOA itu kalau di luar masjid itu biasanya ya speaker atau apa. Kalau TOA ada masuk masjid itu ada istilahnya tempat orang amanah. Nah, artinya itu singkatannya ya. Benar nggak? Nah, gitu. Dan ini aja teman-teman memang produk apa? Jadi kalau TOA di Indonesia masuk masjid, ini memang masjid tempatnya orang aman. Tempat orang aman. Benar cocok? Ada lagi Pak. TOA chat ya Pak, chat dinding ya ada ya. Itu nggak ada sangkutnya. Nggak, bukan di dalam satu grup atau tak itu. Memang beberapa juga kita pernah itu sih Pak dihubungin kan, kayaknya Pak Sakir ditelepon sama rekanan, Pak saya dapat proyek nih di pelabuhan apa nih, chat TOA. Bapak satu grup kan? Enggak ada chat TOA Pak, dapat proyeknya ngechat gitu kan. Ya jadi TOA dan yang TOA chat itu nggak ada hubungan. Terus yang kedua yang Nekbom, ya ini tipe yang Nekbom Pak, yang ZM362. Terus Pak, yang satu lagi nih belum. Yang masa expired, TOA nggak ada masanya sih Pak. Cuma kalau begitu kadang-kadang salah di pemasangan tuh. Maksudnya kalau sebelumnya mungkin kenceng ya, sebelum mungkin Bapak Reno suaranya kenceng, tapi pas gitu karena gini pemasangan di dalam sistem sound system itu ada dua sistem Pak. Ada yang sistem impedansi tinggi, high impedance, sama yang impedansi rendah atau low impedance. Gampangnya tuh kalau impedansi tinggi tuh entah speakernya entah amplifiernya ada trafocnya. Ya, jadi di amplifiernya ada OT-nya, output trafo,
Terus isi speakernya, ya entah itu corong, entah itu yang box, itu juga ada trafonya juga. Ya, betul, matching trafo. Kalau yang low impedance ya nggak ada trafonya. Kayak gini nih, speaker ini nggak ada trafo nih low impedance. Jadi kalau kita pasangnya kebalik, yaitu bisa jadi suaranya kecil. Maksudnya yang high dipasang ke low atau yang low dipasang ke high itu bisa berpengaruh di sini. Ya. Kalau masa expired nggak ada Pak, selama pemasangan bener ya udah terus saja. Itu hornnya dari aluminium, corong drivernya itu juga dari aluminium, jadi suaranya tuh paling bagus, paling lantang. Dan orang biasanya bilang, Pak saya mau cari horn yang biru. Nah itulah yang tahun 83 itu ya. Kalau bawa masih ada jangan dibuang, nanti magnetnya itu karena kadang kan udah model baru, magnetnya beda Pak ya. Jadi mungkin udah nggak ada tuh. Tapi kalau bisa, kalau di pabrik tuh masih bisa diisi ulang. Karena diameternya dia lebih kecil, semuanya lebih kecil dibandingkan yang sekarang ya. Tapi tahun 83 warnanya abu-abu ya Pak. Itu saya akui yang masang itu hebat, bisa bertahan 83. Jadi kalau sound system yang 80-an itu yang gedungnya masih, yang gedung ya Pak, itu Ratu Plaza. Berdirinya Ratu Plaza, itu sound systemnya kita pasang, tapi itu build up dari Jepang dulu. Saya baru masuk tahun 83, jadi berapa tahun saya di Toa itu Pak, itulah saya kerja di Ratu Plaza. Maksudnya masang di Ratu Plaza. Jadi build up tuh dari Jepang langsung datang ke sana, terus saya install untuk Ratu Plaza. Dan sampai sekarang masih ada. Ya. Jadi itulah Toa. Ya. Saya juga bangga campur terharu sebenarnya. Sekian, masih nambahin aja ya. Oh iya Pak, nanti kita ini untuk dasar perencanaan sound system ya. Jadi yang harus kita perhatikan itu, nah ini juga paling penting, kondisi akustik ruangan. Ya, jadi sound system itu tidak berdiri sendiri. Sound system itu juga tergantung dari kondisi akustik ruangan. Ya, kalau ruangan masjid kita atau musola kita mungkin bergema, ya sound systemnya tuh harus mungkin penataannya harus ditata, terus speknya juga harus tipe-tipenya lah ya, itu harus khusus. Jadi jangan sampai kita menyalahkan sound system ketika ruangan kita juga jelek. Jelek tuh dalam artian gemanya tinggi. Ya, makanya kan kita mungkin belum pernah lah ya, kita di auditorium atau di bioskop pasti kan kedap kan, nah itu akustik tuh. Yang kedua adalah penggunaan sound system ya. Nah ini untuk informasi dan vokal karena kita di masjid, ini nggak ada problem. Next. Nah equipment. Nah untuk tata letak, dan ini sebenarnya ada tuh Pak yang mungkin di brosur bapak-bapak ya. Jadi masjid ukuran kecil kayaknya ada tuh ya. Yang, nah itu juga rekomendasi dari kita ya. Jadi speakernya pakai apa, terus amplinya pakai apa, di situ ada juga ya. Terus titiknya ada nggak Pak, gambar titiknya di brosur itu sekilasnya. Next guys. Nah ini sistem pemasangannya aja, ini terpusat, ini biasanya untuk ruangan-ruangan kecil. Next, sistemnya tersebar distribusi, tapi biasanya di dinding karena mungkin plafonnya nggak ada atau mungkin tinggi, makanya sebarannya tuh di dinding, kanan kiri nyambung ke belakang, dari depan ke belakang ya, searah. Next, ini suara ini mungkin nah ini sih sebenarnya menara ya Pak. Kadang-kadang menara kan ada saat-saat dimana kok kencang, lebih kencang, kadang lebih rendah. Nah ini faktor ini juga, angin juga, arah angin ya. Jadi bukan cuma sound system kita yang mungkin setelannya ada yang berubah atau enggak, tapi angin juga berpengaruh terhadap sebaran suara ya, karena kan perebatnya dari angin. Next, searah ya. Jadi kalau mungkin masjid atau musola bapak masih ada yang naruh speaker titiknya di pojok depan, kanan kiri, belakang, kanan kiri ngadep sini. Nah itu coba pulang dari sini dirubah, apa efeknya?
Ya. Karena efeknya mungkin kalau yang Bapak taruh seperti itu tuh gampang feedback, suaranya mungkin kenceng tapi nggak jelas. Ya, itu seperti itu. Next. Nah ini juga contoh single line diagram. Ya, single line diagram. Itu next, yes. Ini next aja. Pemasangan kabel aja next. Ketinggian. Ya, ketinggian speaker juga kita harus perhatikan ya. Kita biasanya tuh masang di sekitar antara 2,5 meter sampai mungkin 3,5 meter. Jadi jangan terlalu tinggi. Ya. Dan juga sudutnya itu ditegakkan, ditundukkan. Ya, itu kan next ya. Nah ini ditundukkan. Ya, ini contoh-contoh kecil next. Nah ini juga walaupun speaker array ya, volume itu ditundukkan. Next. Nah ini adalah contoh-contoh peredam atau akustik ruangan. Ya kalau masjidnya mungkin bergema, nah ini bisa jadi alternatif untuk mengurangi gema. Karena tadi ya sound system itu tidak bisa menghilangkan gema. Jadi sangat terpengaruh oleh kondisi akustik ruangan. Next. Terus paling atas awal guys. Nah ini kita di brosur-brosur ini Pak, kalau mau itu sebenarnya kita ada semua di toa.co.id ya. Jadi ini adalah beberapa tipe-tipe speaker yang cocok untuk di masjid. Ya, next. Ya, jadi masjid itu ada bagian untuk menara ya. Jadi untuk menara tuh biasa ya antara horn speaker atau mungkin long range speaker. Terus yang di kubah, yang di area parkir, yang di serambi, yang di ruang utama, mihrab, mimbar dan lain-lain. Nah ini produknya yang kita rekomendasikan seperti ini. Yang pertama ada amplifiernya, ya itu kita rekomendasikan pakai yang ini. Tapi bisa itulah. Nanti kalau ini dilihat di toa.co.id atau boleh kita share. Next, kalau ampli sih sebenarnya mengikuti jumlah beban ya, berapa wattnya. Nah ini juga ZP3224 ini 480 watt. Next. Nah ini adalah untuk amplifier yang tipe besar ya. Biasanya untuk mesin-mesin besar itu kita pakai amplifier yang dayanya besar juga, karena biasanya masjid Istiqlal lah ya, itu kan gede banget Pak. Kalau kita pakai speaker yang dayanya kecil itu nggak sampai tuh yang di tengah itu. Makanya biasanya kita pakai ampli-ampli dan speaker-speaker yang dayanya besar. Ya, next. Lanjut, nah ini untuk mixer ya, kita juga ada mixer. Ini mixer ini bisa dikontrol via Bluetooth juga, ZRX 922. Cuma bukan mixing console ya, dia tipenya Racron. Lanjut, nah ini tipe kolom speaker terbaru kita ya. Kalau yang Bapak tahu kan kolom yang besi itu kan ya Pak, yang abu-abu. Nah itu udah discontinue, gantinya ini. Ya, jadi gantinya warna hitam. Ada yang 10 watt dan 20 watt. Next. Nah ini ada speaker prosesor ya. Biasanya ini untuk tadi lah sistem musik yang besar, yang masih besar. Next. Untuk speakernya kita ini salah satu rekomendasi kita ya, ada tipe HS 1200. Ini untuk 12 inch. Next. Nah ini HX7, ini HX7 2M. Jadi untuk masjid-masjid ukuran mungkin 15x15 atau 15x mungkin hampir 20, ini cukup, ini sebenarnya udah cukup nih 2 gitu kan. Cuma biasanya untuk meratakan yang belakangnya kita sambung pakai tipe yang di bawahnya. Next, ini sudut-sudutnya jadi bisa di-adjust. Next. Nah ini untuk masjid yang lebih kecil ya, 5 BHX. Ini kita pakai di Masjid Raya Pondok Indah, kita pakai ini. Terus Masjid Al-Azhar kita pakai ini. Next. Nah, ini
sudut, lanjut ya, sini bracket. Ini subwoofer, kita pakai subwoofer di masjid itu bukan di masjidnya sih sebenarnya, Pak, di aulanya. Kan aula kan biasa bisa function room kan, bisa buat acara-acara tertentu yang memerlukan subwoofer, Pak. Omni dan ini jenis-jenis arah tangkap mikrofon ya, perbedaannya aja sebenarnya. Nah, setelah kita tahu tadi tentang sound system, tata letak, ini cara merawatnya nih, Pak. Jadi ini juga nggak kalah penting karena ya biasanya kan ada mikrofon yang cabut colok lah. Nah itu nyabut atau pas nyolok tuh jangan ditarik kabelnya, ya ditarik konektornya, ya bodinya kan. Karena kalau kita tarik kabelnya itu biasa copot ya, putus gitu loh. Putus di kabelnya karena kabel mic itu dia tipis banget. Next, yes. Nah ini juga sering saya temuin juga. Biasanya sih ini pada saat event sih, ya pada saat event yang ngurusin eventnya itu ya karena beresin kan pengen cepet. Nah ini juga kita nggak rekomend ya cara dulunya. Tes mikrofon juga jangan diketuk. Nah cuma wireless yang tadi nih udah bonyok begitu tapi kayaknya masih itu jatuh gitu, bukan jatuh. Kayaknya itu udah beberapa garis full. Kebanyakan hawa. Oke, next. Nah, pegang mikrofon. Ini juga ada perbedaan. Ya, jadi pegang mikrofon itu jangan di kepala mic-nya. Jadi kalau ini kan beda ini. Kalau saya lepas misal gini lah ya. Saya pegang begini ini kan nggak nutupin unit mic-nya kan. Tapi pada saat ini feedback. Jadi perbedaannya seperti itu. Pada saat di mimbar misalkan nih, mimbar kan pakai gosnek itu. Pada saat ngomong ya udah ngomong aja. Maksudnya tangannya nggak usah pegang gini gitu. Ini langsung kerasa efeknya. Karena nutupin frekuensi yang harusnya dia tangkap, yang ditangkap hanya frekuensi tinggi. Next aja. Nah ini yang tadi di awal saya itu mikrofon imam yang jepit itu jangan dipakai di depan mulut, apalagi untuk azan. Itu saya jamin mungkin akumulasi itu 3 bulan mungkin 10 bisa putus kalau terus-terusan ini buat azan. Next. Ini untuk amplifier aja. Next. Tipe-tipe amplifier ya tadi mungkin ada. Sudah ya, jadi paparan tentang sound system sudah selesai. Sesuai janji saya tadi, saya akan memberikan 3 mikrofon. Satu yang lagi sudah dipakai sama Doni, dan 2 lagi nanti saya ambil. Ya. Lalu saya buatkan pertanyaan. Doni apa pertanyaannya? Saya udah siapin. Saya tadi simpel aja ya Bapak. Jadi dari apa yang dipaparkan Doni tadi, saya review, saya ulang ya. Saya tanya, pertama adalah ini untuk mikrofon ya, hanya 3. Pertama adalah sebutkan arah speaker. Kalau kita pasang speaker di masjid, kira-kira arahnya kemana? Ke sini. Berdiri. Aman. Kalau ke timur ke barat kan susah nih tinggal nanti. Belakang ya. Oh yang timur betul. Iya betul. Jadi Bapak yang menunjuk, saya memberikan pertanyaan. Sebutkan ketinggian pasang speaker pada umumnya di dalam masjid. Pak Wawan dari Masjid Jami Al-Falah. Berapa ketinggian yang ideal Pak? Ideal sekitar 1,5 sampai 2. Wah, siapa tersimpan ini satu nih. Tadi yang disebutkan Pak Doni ini ya Pak. Jadi saya mengikuti yang disampaikan Pak Doni. Kurang ya, jadi kurang. Saya nilai, saya mungkin sangat bagus ya. 2,5 Pak, 2,5 sampai 3,5 Pak.
Ya boleh deh, alamat pabrik Toa di mana? Ya. Jakarta Bogor nomor 35. 3235. Ya, betul Toa. Yes. Hai Muruk, Pak. Ya, ya. Yang mana nih? Hai Muruk 27. Kantor marketingnya ya. Atau service centernya di Jakarta. Ayo. Hai Muruk 27. Oke, ready, siap, hilang. Ya, Pak, maksudnya di mana jadi? Berarti Bapak nanti ke sana ngambil di sana berarti. Ya udah, ya itulah 3 namanya siapa? Yudi Wijaya Pak dari Masjid Al Hidayah RW. Wah, ini bos saya nih. Bos saya itu Oki Wijaya nih, Yudi Wijaya. Jangan salah nih. Waduh, saya curiga nih ya. Pak Yudi Wijaya, yang kedua Pak Aziz Muslim, yang ketiga pembawa acara. Ya, beliau yang benda ini disiapin. Tolong diambil atau yang ini dulu kali ya, secara simbolis. Bukan ya? Oh ya udah, benar Bapak. Ini Siapa namanya? Bawa baik, itu dapat kalender ya Pak, kalender Pak. Ya. Ya. Kalau dicatat ya, pertama bawa baik. Bapak lebih. Udah ada. Ini ya Bapak ya. Pak siapa? Ali Yudin. Pak Yudin. Ali Yudin. Ini ya Pak. Apa begini? Nah, salah. Oh, ini benar Pak ya. Benar Pak Yudin. Mitra Toa yang ada di wilayah Jakarta Barat. Siap. Pak Purwadi, ya betul ya. Jangan lupa nih Pak Purwadi. Jadi kalau ada kesulitan apa-apa, beliau yang dicariin ya. Nanti kalau beliau ada masalah, baru lapor ke saya. Langsung tersangkanya saya. Udah aja. Kalau mic mimbar, Toa tuh kalau saya model pasti nggak hafal. Tapi tadi Doni nyebutkan apa? Biasa disebut mic mimbar itu apa? Jenisnya apa ya? Table, enggak ya? Udahlah bener aja lah. Tapi yang penting Ghost Neck microphone ya yang ada itunya tuh. Ya. Itu yang memancarkan suaranya horizontal saja Pak. Nah, ya bener lah. Tapi saya benerin nanti gini, line array speaker punya sudut itu yang kecil, ya. Vertikalnya tuh 10 derajat, horizontalnya total kiri kanan itu bisa sampai 120 derajat, ya. Itu kenapa dia digunakan di daerah-daerah bergema, karena sudutnya kecil, maksudnya untuk tidak mantul ke atas karena di atas ada kubah. Ya. Tadi Arab udah, ketinggian udah, namanya lengkap, lengkap. Ya. Sahrul Ramadhani. Tadi salah, Sahrul Ramadan kan? Sahrul Ramadhani. Oh iya, benar. Sahrul Ramadhani. Untuk konsultasi atau istilahnya observasi masjid-masjid Bapak atau musola Bapak ini, ya nanti mohon habis ini dibikin grup WA. Nah, nanti permasalahannya apa, nanti bisa konsultasi lewat WA. Nah, kalau memang perlu observasi ke artinya pengecekan di lapangan, monggo Jakarta selagi tidak keras dengan kerjaan saya yang lain gitu. Itu aja. Ya, kita ada grup ini Pak, grup peserta Pak, ada grup peserta nanti ya Pak. Ya gitu aja. Nah, kita grup apa komunitas. Kita punya grup peserta. Ya. Di Pak Purwo saya masukkan. Siap ya. Gitu. Ya. Lebih baik biasanya gitu dari tiap ada pelatihan di tempat lain, bikin grup dan itu ada istilahnya installer yang dari Toa untuk membahas bersama. Bayar nggak Pak? Gimana? Bayar nggak kalau mau dilakukan? Saya yang bayar Pak. Oh gitu. Bensinnya ke sana. Oh iya. Ya, mau bayar masalah sharing aja, monggo saya terasa pokoknya ikhlas saya. Iya, oke. Bisa ilmu saya dikuras sampai habis nanti. Masalah istilahnya sound system yang gema,
Terus yang bermasalah itu insya Allah ya saya ini ikut tua dan terjun di dunia sound system ini judulnya itu renovasi. Kenapa banyak renovasi? Yaitu karena sistem atau pengolahan dan sistem ini kurang benar. Ada yang pakai kabel yang apa ide ya biasanya ya. Nah itu sering pernah saya Pak. Suaranya gini sering apa? Ada yang belum gerang apa itu. Nah itu judulnya renovasi. Itu makanya jangan sampai istilahnya. Sama kan Mitra Toa kan? Ya. Karena dari NU ini kayak dari NU ya? Insya Allah. Ya, oke. Terima kasih Pak Guru, Pak Syakir dan Pak Doni ya. Oke, baik. Tadi informasi ya bahwasannya mic yang tadi tuh untuk kita dapatkan itu 3 orang tadi harganya di Tokopedia sekitar 600 ribuan. Yang belum dapat, yang belum dapat, jadi kita masih ada stoknya Pak, tapi beli. Nah di Tokopedia nih kita lihat sendiri itu kan harganya rata-rata 600, mungkin paling murah 580-an. Untuk hari ini khusus 400.000. Tawar lagi. Yang nanti mungkin mau beli, boleh nanti catat namanya ke ya Pak Dede, Ustaz Dede nanti di list nanti biar kita itu. Harganya 400.000. Khusus untuk hari ini Pak. Khusus hari ini. Untuk besok udah nggak ada lagi. Ya. Nah, gitu dah, gitu. Ya. Gitu. Iya, megang semua. Modal. Silakan. Mana Pak Haji? Pak Haji, Ini Pak Haji. Ya, Pak Haji bisa di sebelah sisi sebelah depan. Salamannya ketutup Pak, salamannya ketutup. Iya. Kelihatan kamera. Iya. Pada Allah sabda Nabi. Sebelum saya melanjuti materi ini, sekali lagi tadi ada titip salam dari Pak Sakir yang ingin berminat untuk memberi tadi link-nya di share di itu aja di grup peserta workshop nanti di list ya pada saatnya nanti kita ambil dari sana dari ketua ya. Jadi kalau memang ada yang berminat silakan di share di grup aja ya. Akhirnya udah ganti tapi mudah-mudahan panjang umur saya Roji ya. Ya, kami persilakan Syekh M. Syaroji dari Dubai. Timur, timur, Satu lagi. 1, 2. timur, timur, timur. Nah, itu apa namanya pemulasaran jenazah ini luar biasa hadirin. Karena tidak semua orang bisa. Banyak kiai yang hebat baca kitabnya luar biasa. Nah, sore hari ini akan mencoba merekam mengurus jenazah dalam Islam dan tata caranya. Ini padahal Ustadz ini sudah pada ngerti, tapi ini mah hitung-hitung tanbihul ghafilin ini nanti nama orang yang lupa. Nah kalau lupa aja kebangetan. Lupa nggak ingat Ustaz? Dasar dalam ajaran Islam berikut hukum dan kewajiban jenazah di dalam Islam. Seperti contoh meninggal dunia. Ya, meninggal dunia itu sudah menjadi sunnatullah buat kita. Bukan hanya orang Islam, tetapi sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang ada nafsnya, yang ada nyawanya pasti akan ketemu dengan yang namanya modal, mati. Atas landasan itulah umat Islam mengatur hal yang demikian. Maka di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini ini kan nih, ya kalau di sini ini kan itu
sebodohin aja, kagak diurus, dosa semua yang ada di sini, saya kampung ini. Tapi kalau Ustadz Majid ujuk-ujuk datang langsung ngurusin itu jenazah Said Sabit, ya karya Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faimi. Maksud perlu kita adalah jika sebagian orang Islam telah melakukannya, maka seorang lainnya tidak berkewajiban. Jadi sangat penting sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kadang-kadang ada yang meninggal, jorok-jorok tadi. Nah ini perlu adanya yang bisa, perlu adanya pelatihan. Sebetulnya pelatihan ini adalah bagian dari motivasi saja, Pak Ustaz. Bagian dari motivasi supaya kita terus tergerak, punya giroh untuk melaksanakan hal tersebut. Maka kewajiban boleh dipotong, boleh dipotong. Ya, jadi bersihin, benar-benar bersih nih. Ya, benar sini. Termasuk ini lagi nih, takutnya pada saat kita cebokin ada tempelan kotoran. Ya, operasian suka ada delapan atau jahit. Kalau memang sekiranya darah ini enggak muncrat, boleh dibuka. Biasanya kan suka ada operasi jantung, apa di sini suka ada. Itu boleh. Ya, kita buka. Karena kalau kita punya alat atau punya pengganti kapas dan sebagainya, silakan. Gitu. Kita buka dulu. Nah, itu nggak boleh. Ya, gitu. Tapi kalau memang sekiranya itu kita buka aja. Ya, biasanya di sini nih. Di sini ya kan suka ada bekas operasian atau bekas ada suntikan gitu kan. Kita buka aja. Gitu ya. Oke ya, ini udah bersih nih. Nah, udah bersih, kita belakang, coba. Nah, Yep, pulas. gitu. Ya, dari sini kita bersihin. Nah, ini cebokin lagi nih. Tadi kita udah cebokin selagi, kita cebokin lagi nih. Ya, kita bersih juga nih. Ya, ini kita udah bersihin, sampoin juga, sabunin juga. Ya, ini kita cebokin lagi nih pakai sabun. Dan benar-benar sampai ada kotoran lagi, ya, dan sebagainya. Oke, udah sabun. Ngapain atau puncak atau Jangan. Kalau misalkan lodok sampai luka, makanya kita pada saat kita ngelap jangan kasar-kasar. Kita nggak boleh melukai yang udah meninggal. Jadi pada saat ini maaf nih, dia punya penyakit kulit. Ya pada saat begini kropet. Coba begini aja. Gitu. Jangan sampai kita paksa. Yang penting air ini nyerap. Ya, kecuali kalau memang dia ada penyakit kulit baru dah kita usap. Tapi kalau dia punya penyakit kulit, ya koreng dan sebagainya atau diabetes basah ya, gitu kan, diabetes, kita nggak boleh kasar, kita nggak boleh melukai. Yang penting intinya ini apa air masuk, gitu, ya, udah usap semua. Oke ya, kalau kita udah ini semua, udah bersih, udah wangi, kan begitu nih bahasanya dia udah bersih nih. Ada tanyakan lagi nggak? Kita tiktok aja. Ini Pak. Ya. Kalau Bang Ajat itu masih beberapa hari yang lalu, itu kondisi kulit itu apa masih istilahnya rusak atau gimana itu? Iya. Kalau penyakit kulit kita kebakaran. Kebakaran itu kan ada yang 30%, 20%, bahkan ada yang 70%, 80%. Itu kita nggak bisa ngegosok, nggak boleh. Nggak boleh digosok. Ya. Jadi kita gunain air aja. Kalau perlu, ini air sabun, ini gayung pakai sabunin, ya, supaya tidak melukai. Yang penting air ya, dulu ya. Ya, entangin gitu. Ya, kalau kondisinya dia bakar dan sebagainya. Ya. Kalau mainnya udah keadaannya buntung. Nah, kalau misalkan buntung, kalau yang buntungnya udah dikubur, ya udah Pak. Kalau memang belum hancur deh gitu. Kalau hancur biasanya nggak dimandiin Pak, langsung lari ke TikTok. Langsung kalau begitu nggak dimandiin. Ya,
Yang dimandiin kalau misalkan giling, lindes, itu jarang dimandiin, gitu. Hah? Kalau buntung mandiin, kalau misalkan sekiranya itu mandiin. Iya, cuman jarang. Iya. Balik lagi begitu doang. Itu langsung larinya ke TikTok atau ke STM yang besar, gitu. Dan itu pun dikuburnya langsung di situ biasanya. Jarang ada yang dibawa ke rumah. Karena itu ya. Ya, gitu. Kalau anak perempuan dari ranting Cengkareng Timur